Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Lanjut ke contoh soal. Berikut ini yang merupakan gerakan fleksi adalah A. Meneguk lutut, B. Memutar lengan, C. Sikap tegak sempurna, D. Meluruskan lengan, E. Mengadahkan tangan. Jawabnya adalah A. Meneguk lutut. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan anggota tubuh. Salah satu contohnya adalah menekuk lutut atau menekuk siku. Di bawah ini yang termasuk jenis gerakan tubuh adalah A. Fleksi, ekstensi, recovery, elevasi, B. Dislokasi, abduksi, pronasi, supinasi, C. Depresi, elevasi, inversi, ekstensi, D. Ekstensi, abduksi, dislokasi, eversi, E. Pronasi, fraktura, inversi, fleksi. Jawabnya adalah C. Depresi, elevasi, inversi, dan ekstensi. Ada 10 jenis gerakan tubuh. Yang pertama adalah ekstensi, yaitu merupakan gerakan meluruskan. Sebagai contoh, kita meluruskan tangan atau kaki kita. Kemudian gerakan fleksi, yaitu merupakan gerakan menekuk. Sebagai contoh, seperti pada soal tadi, gerakan menekuk lutut atau menekuk siku. Kemudian aduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh. Lalu abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi, gerakan mengangkat. Depresi, gerakan menurunkan. Inversi, gerakan sendi ke arah dalam. Eversi, gerakan sendi ke arah luar. Supinasi, gerakan mengadahkan tangan. Dan pronasi, gerakan menelungkupkan. Yang merupakan gerakan inversi adalah A. Mengangkat bahu, B. Memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh, C. Memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh, D. Mengayunkan lengan, E. Mengangkat tangan kanan. Jawabannya adalah B. Memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Ingat pada penjelasan soal nomor 2 tadi, pengertian dari inversi itu sendiri yaitu menggerakkan sendi ke arah dalam. Jadi, memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh adalah termasuk dalam gerakan inversi. Fungsi rangka tubuh sebagai berikut, kecuali A. Tempat melekatnya otot-otot, B. Tempat pembentukan sel-sel darah, C. Penyokong dan penopang tubuh, D. Tempat penimbunan mineral, E. Alat gerak aktif. Jawabnya adalah E. Alat gerak aktif. Rangka bukanlah alat gerak aktif. Yang merupakan alat gerak aktif adalah otot. 7 fungsi rangka yaitu 1. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. 2. Sebagai tempat melekatnya otot. 3. Sebagai pelindung organ dalam tubuh. 4. Tempat menghasilkan sel darah merah. 5. Tempat pembentukan sumsum kuning. 6. Tempat menyimpan mineral. 7. Berfungsi sebagai imunologi atau tempat menghasilkan sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Hubungan antar tulang yang pergerakannya terbatas adalah A. Artikulasi, B. Diartosis, C. Amfiartrosis,
D. Sinartrosis. E. Antagonis. Jawabannya adalah C. Amfiartrosis. Pengertian diartrosis adalah sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Biasa disebut dengan sendi gerak. Kemudian pengertian sinartrosis adalah sendi yang tidak bisa melakukan pergerakan karena tulang-tulangnya disatukan dengan jaringan tulang. Kemudian pengertian amfiartrosis adalah sendi yang bisa melakukan gerakan, namun gerakannya sangat terbatas sekali. Persendian antar tulang yang dapat bergerak secara leluasa adalah A. Sinartrosis, B. Tonus, C. Diartrosis, D. Tendon, E. Amfiartrosis. Jawabannya adalah C. Diartrosis. Sudah ada penjelasannya pada penjelasan soal nomor 5 tadi. Berdasarkan pengertiannya, yaitu diartrosis adalah sendi yang bisa melakukan gerak bebas dan biasa disebut dengan sendi gerak. Persendian yang terdapat pada lutut adalah A. Sendi plana, B. Sendi peluru, C. Sendi engsel, D. Sendi putar, E. Sendi luncur. Jawabnya adalah C. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat bergerak satu arah saja. Jadi, sendi yang terdapat pada lutut adalah sendi engsel. Karena lutut hanya bisa bergerak satu arah saja, bergerak ke depan dan ke belakang. Lanjut, gerakan antagonis yang terjadi ketika meluruskan dan menekuk anggota tubuh adalah A. Ekstensi dan fleksi, B. Antropi dan hipertropi, C. Depresor dan elevator, D. Tonus dan tetanus, E. Hipertrofi dan supinasi. Jawabannya adalah A. Ekstensi dan fleksi. Ekstensi dan fleksi merupakan gerakan antagonis yang terjadi saat kita melakukan gerakan meluruskan dan menekuk pergelangan tangan atau meluruskan dan menekuk lutut. Berikut ini ciri-ciri gangguan sistem gerak fraktura adalah A. Kemungkinan terjadi pendarahan, B. Nyeri, C. Terjadi pembengkakan, D. Tulang patah atau retak, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semuanya benar. Fraktura adalah perubahan tata letak tulang karena adanya patahan, atau yang sering disebut dengan patah tulang. Rasa lelah yang terjadi akibat kerja otot terus-menerus disebabkan oleh A. Penimbunan asam laktat, B. Tidak adanya asam laktat, C. Penimbunan senyawa asetekolin, D. Pengubahan asam asitekolin, E. Kurangnya asam laktat dalam tubuh. Jawabannya adalah A. Terjadinya penimbunan asam laktat. Asam laktat adalah senyawa di dalam tubuh dan merupakan sisa dari metabolisme tubuh yang dapat menumpuk. Penumpukan asam laktat dalam tubuh sering disebut asidosis laktat. Asam laktat yang menumpuk dapat menimbulkan rasa lelah pada otot. Rico sering melakukan latihan kekuatan dan daya tahan statis, hingga ia memiliki otot yang besar. Keadaan yang dialami oleh Rico disebut A. Tetanus, B. Origo, C. Hipertrofi, D. Stiff, E. Astrofi. Jawabannya adalah hipertrofi. Dengan sering melakukan latihan kekuatan dan daya tahan statis dapat mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya, pertama adalah bertambahnya unsur kontraktil di dalam otot.
2. Menebal dan menjadi lebih kuatnya sarkolema dan bertambahnya jumlah jaringan ikat di antara sel-sel otot atau serabut otot. 3. Bertambahnya jumlah kapiler dalam otot, khususnya yang dilatih untuk daya tahan, sehingga dapat terjadinya pembesaran otot atau yang sering disebut dengan hipertrofi. Tulang yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru adalah A. Sternum dan tulang rusuk, B. Humerus dan femur, C. Patella dan falang, D. Radius dan ulna, E. Sternum dan humerus. Jawabannya adalah A. Sternum atau tulang dada dan tulang rusuk. Selama berlangsung kontraksi otot, maka akan terjadi A. Penambahan glikogen, B. Pengurangan karbon dioksida, C. Penambahan oksigen, D. Pengurangan oksigen, E. Pengurangan asam laktat. Jawabannya adalah C. Penambahan oksigen. Saat sedang berlangsung. Ya, pada saat sedang berlangsung, kontraksi otot berarti oksigen dalam otot tersebut menjadi berkurang karena dipakai untuk proses kontraksi otot, sehingga jumlah oksigen di dalam otot perlu ditambah. Maka dari itu akan terjadi penambahan oksigen selama berlangsungnya kontraksi otot. Saat sedang bertanding, seorang atlet pencaksilat mengalami patah tulang radius. Dia dibawa ke rumah sakit dan dipasang pembalut gipsum oleh dokter. Pemasangan pembalut gipsum pada bagian tulang yang patah berfungsi untuk A. Melindungi tulang patah dari benturan, B. Mempercepat proses penyambungan tulang, C. Menyediakan perlindungan fisiologis, D. Mencegah masuknya mikroorganisme perusak, E. Menghilangkan rasa nyeri. Jawabannya adalah A. Melindungi tulang patah dari benturan. Pemberian gipsum pada korban patah tulang bertujuan agar tidak terjadinya benturan tambahan pada luka, sehingga mengakibatkan luka yang lebih parah, dan untuk menjaga posisi tulang agar tidak bergeser sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Kebiasaan duduk miring ke kiri atau ke kanan pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Kifosis, D. Rakitis, E. Osteoporosis. Jawabannya adalah B. Skoliosis. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Yang pertama adalah skoliosis. Pada skoliosis ini, bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu sisi terlihat lebih tinggi, tubuh cenderung lebih miring ke satu sisi. Hal ini biasanya disebabkan seringnya duduk miring ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang gambar kedua adalah kifosis. Kepala terlihat lebih maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya. Punggung atas terlihat lebih melengkung, atau sering kita sebut dengan bungkuk ya. Kemudian gambar ketiga yaitu lordosis. Adanya celah antar punggung bawah dan lantai saat berbaring di permukaan yang datar. Bokong terlihat lebih menonjol. Oke, baiklah teman-teman. Itulah beberapa contoh soal anatomi yang dapat saya bagikan melalui video ini. Dan semoga beberapa soal tersebut dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa membantu teman-teman sekalian untuk lolos menjadi CPNS pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.